Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara, umur 36 tahun, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan? Menurut apa dan siapa? Saya tidak peduli. Ini kali terakhir, saya biarkan mulut saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya saya berhenti, saya akan diam selamanya. Dulu, guru madrasah saya, Pak Kasirin, pernah bilang, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu biadab, untuk itu dihapus dan tidak boleh berkembang lagi, dan seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya dengar bisik-bisik tentang saya di belakang. Loh, Sumara itu bapak PKI itu. Opo iyo? Loh, sekarang di mana? Yo, sudah diciduk. Anak cidukannya menoleh ke arah kita. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Malamnya saya bertanya pada Simbah, apa benar bapak itu seorang PKI? Simbah jawab, bapakmu itu orang Lugudu. Setiap pagi ngederes kelapa, sorenya musir andong. Hanya karena salah satu langganan bapakmu itu, Pak Wasto, seorang PKI. Bapakmu gak tahu apa-apa, Tondu. Bapakmu dipenjarakan, gak tahu penjaranya di mana. Begitulah, kami tidak pernah bertemu dengannya, apalagi untuk menatap wajahnya. Setelah lulus madrasah, perekonomian Simbo tidak mengizinkan saya untuk sekolah lagi. Akhirnya, Lengasi, tetangga saya, membawa saya untuk ke kota, untuk menjadi seorang babu. Bertahan 2 tahun, saya ingin pulang. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin diperdaya oleh orang lain. Kata orang yang berpendidikan itu bisa melepas dirinya dari keterjepitan. Saya percaya itu. 12 tahun saya mengenyam pendidikan, menghafalkan rumus-rumus teori-teori, rumus-rumus matematika, kontinental dan diferensial. Saya hafalkan teori-teori Archimedes, Einstein. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945 dari pembukaan hingga ayat-ayat titik koma. Saya hafalkan luas pulau-pulau di Indonesia. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur, gemah rimpa, lo jinawi. Saya hafalkan di Cikotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang nikel, ada hutan. Yang ku tahu, semua itu memang ada, tapi bukan milik saya. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Begitu. Begini, begitu. Di sekolah begini, di sekolah begitu. Di sekolah bukan, di luar bukan. Kenyataannya semua menjadi bukan. Nemku, rapotku, ijazahku, macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Bayang-bayang bapak terus menguntit di belakang nama saya. Terjegal karena gagal mendapatkan surat bersih dari Ormas. Sebagai syarat satu, melamar pekerjaan. Saya ingat betul kata Pak Lurah.
Waduh, Du. Bapak gak berani soal memberikan informasi bapakmu itu. Kamu paham betul atau, Du? Gundul-gundul taruhannya. Alah, Bapak, di mana engkau? Rasanya aku percaya dengan kata-kata Simbo. Kamu itu lugu, Pak, tapi bodoh. Kalau memang bapakku bersalah, apa iya aku, Simbo, yang harus menanggung dosanya itu selamanya? Dikucilkan, diremehkan, didepak di negeri sendiri. Sekarang saya kerja di penjualan beras ilegal. Dari situ saya bertemu dengan seorang pria. Kemudian saya jatuh hati padanya. Namanya Mas Edi. Beliau adalah seorang tentara. Rasanya hatiku melambung tinggi sekali manakala Mas Edi jatuh hati pada saya. Tapi haram hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Di tengah gulana seperti itu, Simbo berkata, Sum, apa nggak mau kamu kerja di Arab? Lihat si Kona, 2 tahun kerja di Arab, udah bisa buka toko kecil-kecilan. Saya ragu, tapi perkataan Simbo terus menghantui pikiran saya. Akhirnya segala sesuatunya saya urus melalui perantara calo, dan saya berhasil daftar menjadi seorang TKW. Saya juga paham betul menyelipkan lembaran-lembaran, mengurus paspor dengan biaya 3 kali lebih lipat, dan jadilah saya, Sumarah binti Sulaiman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Mana Harum Melati, Harum Hutan, mana cerita guru madrasah saya Pak Kasirin tentang kepribadian bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah kekeluargaan. Semua bisa saya beli hanya dengan uang. Di negeri saya menjadi negara rakyat selipan. Dan sekarang saya menjadi budak di negeri orang, menjual impian dan harapan saya. Saya pikir semuanya berubah, tapi Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya, semua impian dan harapan saya kandas. Saya disiksa. Gaji 1 tahun saya hilang untuk tetap bengek. Dan bencana itu, saya diperkosa. Seperti budak dihalabinatangkan. Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus berani mendongakkan kepala saya untuk meludahi orang-orang yang menghala binatang saya. Saya harus mengangkat tangan saya, meraih pisau tajam untuk kemudian saya tusuk ke jantung majikan saya. Iya, saya yang bunuh majikan semua itu. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya.
Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Sekarang saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Saya sadar saya akan divonis mati. Tidak usah dipulangkan ataupun diadili di negeri saya, karena persoalan jauh lebih rumit. Saya pun ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya, karena tidak ada yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Bagi saya, perjuangan, penderitaan itu sama saja. Ada dua sisi keping yang berbeda. Keping kematian berada di tangan saya. Itulah yang saya harus jalani. Dengan sakit, dengan senang, dengan gembira, dengan pahala, dengan dosa. Semua ada resikonya. Dan inilah saya. Nama Sumarah, saya siap mati.